Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Yunita Ulfah dari SMP Negeri 1 Trimurjo. Lalu ada Ria Oktavia dari SMK Karya Wiyata Pumbur. Kemudian Siti Aisyah dari SMA Negeri 1 Trimurjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Ibu. Sebelum kita melakukan atau melaksanakan coaching pada hari ini, saya ingin memperkenalkan bahwa hari ini saya menjadi supervisor atau pengamat untuk kegiatan coaching kita. Saya akan terlebih dahulu membicarakan atau mendiskusikan tentang pelaksanaan coaching yang akan melakukan dengan alur tirta. Di sini coachnya adalah Ibu Ria dan coachingnya nanti adalah Ibu Ulfa. Dengan indikator kesuksesannya adalah jika prinsip dan kompetensi dari coaching sudah tergambar atau terlaksana dengan baik. Nah, saya tanyakan dulu nih kepada Ibu Ria ya, dari sekian banyak kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu Ria tekankan dari kompetensi coaching? Baik, jadi pada supervisi pada kali ini saya ingin menekankan pada sesi ini adalah serangkaian coaching yang menggunakan alur tirta. Yang pertama itu yaitu tujuan utama, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, lalu saya akan menguatkan juga pada tanggung jawab Ibu. Begitu juga di rangkaian simulasi ini, keempat aspek tersebut bisa berjalan dan bisa terlaksana di setiap sesinya. Baik, terima kasih untuk kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Itu nanti akan fokus kemana? Ya. Jadi untuk sesi ini saya ingin menjadi asertif Ibu, yang menjadi pendengar yang seutuhnya. Saya akan betul-betul mendengarkan apa yang dihadapi oleh coach saya nantinya, sampai coach saya ini bisa menemukan solusinya sendiri. Dengan saya memulai dari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pada proses coaching kali ini akan lebih kompetensi coachingnya itu kepada mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian hadir secara penuh, kemudian ingin menggunakan waktu seefisien mungkin gitu. Barangkali dalam proses ini juga lebih mengefisiensikan waktu ya. Mari kita lakukan saja proses percakapan coaching, di mana kegiatan ini nanti akan saya observasi dan akan saya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Ria. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, baik Bu. Untuk Bu Ulfa, hari ini kita akan melakukan coaching. Semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat untuk Ibu, dan Ibu dapat bercerita dengan nyaman dengan saya, sehingga ada yang dihasilkan dari perbincangan kita kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan dengan kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih Bu Ria sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya hari ini. Ya Bu, sebenarnya saya itu ingin berbincang atau ngobrol tentang keadaan saya akhir-akhir ini Bu. Jadi akhir-akhir ini itu benar-benar itu saya itu seolah itu nggak bisa bagi waktu Bu. Jadi benar-benar pekerjaan utama saya mengajar dengan tugas tambahan saya itu
sebagai bendahara BOS gitu ya Bu. Jadi seperti apa ya, tidak bisa benar-benar dibagi waktunya untuk sekarang ini gitu Bu. Saya mengerti kondisi ini. Tentu tidak mudah ya Bu ya. Iya. Apa yang membuat Ibu merasa begitu terbebani? Iya Bu, sejujurnya saya itu sangat terbebani Bu dengan keadaan ini. Di titik yang benar-benar itu saya nggak bisa bagi pekerjaan gitu Bu. Jadi karena selain saya itu mengajar di kelas gitu ya Bu, tugas tambahan saya juga sebagai bendahara BOS di sekolah gitu. Kemudian saya juga sedang mengikuti beberapa pelatihan yang jangkanya itu jangka waktunya itu panjang Bu. Ada yang 6 bulan, kemudian ada yang 4 bulan. Dan juga saya itu aktif sebagai penggerak komunitas yang sering mengadakan kegiatan baik webinar maupun workshop di sekolah-sekolah gitu Bu. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya itu tidak fokus untuk mengajar di kelas gitu Bu. Saya juga sangat mengerti perasaan Ibu ya. Iya. Baik, setelah kita memperbincangkan masalah eh, harapan saya gitu ya Bu dari obrolan kita ini atau diskusi kita ini, saya itu mendapatkan pencerahan atau masukan dari Ibu gitu ya, bagaimana saya menghadapi permasalahan ini. baiklah, walaupun waktu untuk berbincang ini sangat singkat, semoga melalui perbincangan ini kita dapat menghasilkan atau mewujudkan harapan Ibu ya. Iya Bu. Baik Ibu Ulfa, apakah Ibu Ulfa sudah mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum terkait keadaan Ibu yang saat ini? Iya Bu, saya itu udah berdiskusi, komunikasi aktif baik dengan kepala sekolah maupun dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu ya Bu. Tetapi beliau-beliau ini memberi motivasi kepada saya gitu ya untuk tetap maju, semangat untuk menghadapi tantangan ini. Jadi ya mereka itu hanya memberi penguatan gitu Bu, tapi tanpa mengurangi beban kerja saya seperti itu. Kemudian beliau-beliau juga memberikan solusi kalau untuk di tugas tambahan sebagai pengelola anggaran itu kan ada kerjasama dalam tim seperti itu sih Bu. Tapi tetap aja tugas itu pekerjaan-pekerjaan itu nggak dikurangin seperti itu. Baik. Kalau begitu, apakah Ibu pernah mencoba untuk membagi pekerjaan atau meminta bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan tim tersebut? Iya Bu, saya juga sudah berkomunikasi dengan tim pengelola anggaran yang lain. Tim kami ini juga isinya itu kayak operator sekolah gitu Bu, yang memang mereka juga punya pekerjaan utama, mengajar, kemudian tugas pokoknya juga operator gitu. Jadi tetap aja Bu, namanya pelaporan itu kan nggak bisa ditumpuk gitu ya Bu. Jadi kalau semakin ditumpuk, semakin banyak, apalagi ini akhir tahun. Banyak evaluasi dan monitoring dari pihak-pihak terkait gitu ya, baik BPK, inspektorat. Jadi tetap aja kalau mau pekerjaan itu apa ya dicicil satu-satu ya tetap harus dikerjain gitu Bu. Jadi nggak bisa mengandalkan tim juga seperti itu. Gitu ya Bu, Iya. menemukan tim yang solid dan mampu bersinergi. Apalagi itu tim pengelola anggaran. Kemudian jadi bagaimana Ibu mengelola waktu dan energi Ibu untuk mengatasi hal tersebut selama ini? Iya Bu, betul. Jadi sangat sulit memang. Eh Kesini-sini saya membagi waktunya mungkin gini ya Bu. Apa ya? Supaya pekerjaan saya itu nggak keteteran, saya itu juga sering lembur kan Bu, sering lembur, sering begadangan gitu ya. Jadi itu saya merasa di titik yang benar-benar tidak fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Ada lagi yang memang deadline itu tuh saya malah tertinggal gitu. Jadi saya melebihi target untuk mengerjakan. Jadi benar-benar di titik yang sekarang itu saya merasa crowded banget. Apakah ada cara lain untuk mengatur waktu Ibu sehingga Ibu ini memiliki lebih banyak waktu untuk mengajar dan tidak merasa kelelahan? eh Sepertinya memang saya itu harus membuat apa to-do list gitu ya Bu. Jadi list-list pekerjaan berdasarkan skala prioritas mungkin seperti itu Bu. Sehingga
memudahkan saya untuk mengetahui mana dulu nih yang harus dikerjakan. Mungkin seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ya Bu ya. Tapi menurut Ibu, apakah ada cara lain untuk mengembalikan fokus mengajar Ibu? Mungkin kalau setelah saya membuat to-do list gitu ya, list pekerjaan sesuai dengan skala prioritas, mungkin pikiran saya juga yang awalnya terbebani itu bisa terurai gitu ya Bu, satu persatu. Nah dari situ mungkin saya bisa lebih fokus untuk merencanakan pembelajaran di kelas yang aktif, yang membuat anak itu merasa pembelajarannya itu menyenangkan, mungkin seperti itu. Oh, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian, apakah ada rencana lain yang Iya. perlu dilakukan? Mungkin saya merencanakan akan melakukan pembelajaran yang menarik di kelas sehingga anak-anak itu aktif, kemudian rasa happy tuh dalam pembelajaran. Nah, melihat anak-anak yang aktif, kemudian merasa happy dalam pembelajaran itu mood booster saya sendiri gitu Bu. Jadi kalau saya melihat anak-anak di pembelajaran saya itu kok terlihat nggak lesu, nggak jenuh, itu tuh saya merasa lega gitu Bu. Jadi alhamdulillah pembelajaran saya ini berarti kan nggak membosankan gitu. Wah, mantap sekali ya Bu ya. Saya sangat mengapresiasi aksi yang telah Ibu lakukan. Iya. Uh, Kalau boleh tahu, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Mungkin saya akan melakukan secepatnya Bu. Menyusun to-do list, kemudian saya akan segera merencanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk di kelas. Jika seperti itu, siapa saja yang bisa membantu atau dukungan apa saja yang Ibu butuhkan agar rencana tindakan ini dapat terlaksana dengan Iya. baik? Iya, saya pasti membutuhkan bantuan dari banyak pihak Bu. Kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, murid-murid juga, dan yang paling utama itu Bu, support system terbaik itu pasti keluarga. Saya sangat senang sekali berbincang dengan Ibu kita hari ini, untuk hari ini, karena dari perbincangan ini kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Iya. Saya berharap rencana yang Ibu sampaikan ini tadi dapat Ibu laksanakan sehingga memberikan perubahan sesuai harapan Ibu. Jangan ragu jika Ibu meminta dukungan, ketika Iya. Ibu merasa beban kerja Ibu melebihi batas. Juga ingat untuk merawat kesehatan dengan baik dan mencari waktu untuk istirahat. Iya, baik Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu mengobrol dengan saya dan berbicara dari hati ke hati, Bu. Bu Ulfa, karena kita dibatasi oleh waktu, Iya, saya rasa perbincangan kita untuk hari ini sudah cukup ya. iya Bu. Selamat melanjutkan pekerjaannya dan terus berkarya ya Bu ya. Iya. Sampai jumpa pada perbincangan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Ibu Ulfa. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, tadi sudah melakukan serangkaian proses coaching ya, dengan menggunakan alur Tirta dengan kompetensi coaching sebagai acuannya. Jadi selanjutnya di sini saya sebagai pengamat atau supervisor ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait apa yang tadi sudah Ibu dari proses coaching yang tadi sudah itu bersama Ibu Ulfa ya. Bagaimana Ibu menilai performa dan kompetensi dari Terima kasih Ibu Ais. Kalau saya rasa untuk performa kali ini bersama Bu Ulfa itu kalau dinilai rentang 0 sampai 10, ini saya sepertinya masih berada di rentang ke-6. apa yang menjadi alasan Ibu menilai Jadi karena menurut saya dari serangkaian proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Ulfa menggunakan alur Tirta yang seharusnya
lebih banyak mendengarkan masalah-masalah yang lain dari Bu Ulfa. Tapi dari sini di mana coach ini merasa kelelahan karena terlalu banyak tugas tambahan di luar jam mengajarnya. Sehingga menurut saya banyak hal yang membuat coach ini susah membagi waktu. Terima kasih Bu Ria sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan saya tadi. Kemudian boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Wah, silakan Ibu, dengan senang hati. Saya sudah disupervisi oleh Ibu dan suatu kehormatan bagi saya. Silakan Ibu. Ya. Jadi kalau saya mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah dengan baik ya menuntun dalam menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian sudah sesuai standar yang kita rujuk dalam proses coaching atau percakapan coaching, dan sudah sesuai juga dengan alur dan kompetensi dan sudah menandakan bahwa Ibu sudah memahami dengan baik dan sudah menuntun. Semoga saya bisa terus menerapkan ilmu ini dengan teman-teman, murid-murid saya nantinya. Namun masih ada beberapa hal ya Ibu Ria yang perlu dikembangkan, seperti misalnya masih harus terus menggali jawaban-jawaban yang diberikan supaya bisa mengeluarkan ide-ide atau langkah-langkah yang lebih banyak lagi. Kemudian perlu merujuk kepada standar yang seharusnya gitu. Di sini saya mencatat bahwa Ibu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi seperti itu Bu. Kemudian lebih berbobot lagi. Dan ada sedikit masukan dari saya ya Bu ya. Bagaimana pendapat Bu Ria tentang masukan saya? Ya Bu, terima kasih atas masukannya, sudah mengingatkan saya. Memang pertanyaan-pertanyaan tadi rasanya masih mengunci Bu Ulfa untuk memberikan jawaban yang dialaminya. Seperti ini saya bilang tadi bahwa sebenarnya ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Bu Ulfa sehingga mengalami penurunan dalam mengajar. Jadi Ibu sudah memberikan masukan kepada saya. Ya, dan berdasarkan coaching yang saya dengar tadi ya, ada rencana-rencana tindak lanjut yang akan Ibu Ria dan Ibu Ulfa lakukan seperti itu, di mana dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mudah dicerna, di mana pertanyaan tersebut itu sebenarnya menuntun kepada solusi yang apa yang harus dilakukan. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin saya nanti akan mencoba lagi Bu melakukan kepada murid-murid saya nanti, kepada rekan-rekan sejawat saya, agar kemampuan saya dalam meramu pertanyaan-pertanyaan berbobot ini semakin bertambah. Kemudian bisa menjadikan orang-orang lain itu mengeluarkan keluhannya, masalahnya, kemudian juga dari berbagai macam yang ada. Nah, nantinya bisa mendorong mereka untuk menemukan solusinya dari masalah-masalah tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya atas proses coaching ya. Saya proses coachingnya, kemudian saya juga sudah terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.